pustakawan itu bergerak dari penjaga informasi itu menjadi pengelola informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmili, berjumpa lagi dengan saya Lolita Sari pada podcast Fahmili UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang seputar profesi pustakawan yang ada di lingkungan perguruan tinggi khususnya di UIN Jakarta. Dan kali ini luar biasa, kita akan tampilkan berbincang langsung dengan narasumber kita, pustakawan ahli media, Ibu Ulfa Handayani M.Hun. Luar biasa, beliau juga merupakan salah satu kandidat dari doktor SPS, Sekolah Pasca Sarjana. Oke, Bu Ulfa, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Apa Loli, kabar Bu Ulfa? sehat, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Loli juga demikian ya. Iya, alhamdulillah. Bu Ulfa mungkin bisa berbincang kita ya, diskusi tentang bagaimana sih tentang profesi pustakawan kita di lingkungan perguruan tinggi. Apalagi sekarang ada namanya istilah pustakawan riset gitu ya Bu Ulfa. Mungkin Sobat Fahmili ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan tentang itu. Ya, baik Mbak Loli dan sahabat pustakawan semua. Jadi pustakawan akademik itu adalah profesional informasi yang bekerja di lingkungan perguruan tinggi yang berperan sebagai mitra akademik dengan dosen, peneliti untuk mendukung pembelajaran juga riset. Jadi Tridharma perguruan tinggi mendukung pembelajaran, penelitian dan pengembangan masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab dan tugas dari pustakawan. Jadi peran pustakawan itu tidak lagi hanya sebatas penjaga buku. Jadi itu adalah peran konvensional yang sudah lama ditinggalkan, apalagi dalam kemajuan teknologi saat ini. Jadi pustakawan itu tidak lagi hanya dilabelkan atau disimbolkan sebagai penjaga buku. Jadi menjaga buku, kemudian mengerjakan tugas-tugas konvensional seperti melakukan layanan sirkulasi peminjaman pengembalian dan hal-hal teknis lainnya. Tetapi pustakawan itu mempunyai peran baru yang lebih kompleks sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan tentunya. Jadi pustakawan itu bergerak dari penjaga informasi itu menjadi pengelola informasi. Saat ini ada perubahan ya, perubahan dari mindset mungkin dari pustakawan itu sendiri, bahwa pustakawan tidak hanya sebagai penjaga buku, tetapi bagaimana mengolah data yang ada dalam perpustakaan kemudian akan disampaikan mungkin atau diinformasikan atau digunakan untuk penggunanya. Kalau gitu Bu Ulfa, bisa nggak Ibu Ulfa mungkin memberikan gambaran kira-kira data apa aja yang akan diperlukan oleh pemustaka kita gitu ya, baik itu dosen dan mahasiswa yang paling banyak gitu digunakan, yang paling sering diminta oleh para siswa kita. Ya, karena kita berada di lingkungan perguruan tinggi ya Bu Loli, tentu tadi terkait dengan data yang diperlukan oleh user kita, dalam hal ini adalah SIFA ya, Sivitas Akademika, baik itu dari unsur mahasiswa, kemudian dari unsur dosen maupun Tendik sendiri dan tenaga fungsional lainnya, itu tentu terkait dengan data riset ya. Selain dari ya sumber-sumber informasi untuk mendukung pembelajaran bagi mahasiswa. Nah, saya sendiri bekerja di perpustakaan riset Sekolah Pasca Sarjana. Jadi selain dari 12 perpustakaan fakultas, ada satu perpustakaan di UIN Jakarta ini yang disebut dengan Perpustakaan Riset Sekolah Pasca Sarjana, yang diharapkan bahwa perpustakaan ini mampu ya menyediakan data-data riset, selain juga menyediakan berbagai perangkat riset
dan juga kegiatan-kegiatan literasi informasi yang bisa mendukung ya kegiatan penelitian khususnya bagi mahasiswa magister maupun mahasiswa doktoral dalam melakukan penyelesaian studinya. Karena tentu tingkat riset yang dilakukan itu sudah meningkat ya, tidak sesederhana seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1. Jadi kita menyediakan berbagai referensi atau sumber-sumber informasi untuk keperluan riset mereka dalam pangkalan data atau database yang dilanggan oleh oleh UPT Perpustakaan Unsur Betul Jakarta, kemudian mendampingi untuk keperluan analisa data dan melalui perangkat-perangkat atau tools riset yang juga disediakan, dan juga memfasilitasi berbagai kegiatan riset seperti misalnya olah data dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk keperluan riset bagi mahasiswa, sampai kepada pengenalan jurnal-jurnal untuk keperluan publikasi riset dan diseminasi hasil riset yang sudah dihasilkan. Demikian Bu Loli. Oke, baik Bu Ulfa. Mungkin Bu Ulfa perlu menjelaskan kembali, mungkin ada sebagian sobat Fahmili kurang paham itu apa sih yang disebut dengan perangkat riset gitu, dan atau tools riset. Iya, dimulai dari perangkat untuk menjaga integritas akademik. Jadi untuk memastikan bahwa hasil karya tulis mahasiswa itu otentisitas atau karyanya itu original, tidak merupakan hasil plagiasi, maka perpustakaan itu juga berperan untuk sebagai pendamping integritas akademik ini, sebagai lembaga yang turut bertanggung jawab di dalam menjaga integritas akademik. Jadi kita menyediakan layanan untuk pengecekan similarity checker, yaitu Turnitin, yang tadi saya katakan, untuk memastikan bahwa tulisan-tulisan dari mahasiswa itu originalitasnya terjaga. Jadi itu sebetulnya ya tools yang untuk mendampingi saja ya, tetapi bukan berarti hasil dari pengecekan similarity itu bisa dijustifikasi bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan plagiasi, tetapi ini upaya untuk mencegah terjadinya kemungkinan atau potensi plagiasi itu. Kemudian kita juga melanggan ya satu software untuk memastikan bahwa tulisan mahasiswa juga bebas dari AI generated, karena memang kita sekarang hidup di teknologi AI, maka potensi mahasiswa menulis dengan berbantuan AI ini juga besar sekali. Tapi bukan berarti bahwa AI itu tidak bisa tidak boleh digunakan, tetapi bagaimana mahasiswa bisa menggunakan software ini secara etis ya di dalam tulisan akademik ya. Selain itu, kita juga membantu mahasiswa ya untuk bisa menulis karya tulisnya dengan baik, yang akan dipublikasikan di jurnal internasional dengan cara menyediakan layanan checking struktur bahasa Inggris ya untuk keperluan publikasi, yaitu melalui Grammarly tools, dan juga ada software olah data yang juga bisa digunakan oleh mahasiswa, yaitu NPVO, yang sebelumnya juga sudah pernah dilanggan oleh UPT Perpustakaan, termasuk database yang dilanggan yang bisa digunakan untuk menelusur berbagai artikel-artikel jurnal internasional yang sangat baik bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai rujukan di dalam risetnya.
Oke, baik. Berarti tadi Bu Ulfa menyebutkan ada UPT perpustakaan. Berarti itu apa tools-tools yang disediakan itu berasal dari UPT perpustakaan kemudian disebarkan ke apa perpustakaan ada di lingkungan UIN Jakarta gitu ya, Bu Ulfa? Betul, ya. Jadi itu milik semua sivitas ya, dan semua pustakawan itu mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan itu, mengedukasi user kita agar bisa menggunakan ya, memaksimalkan perangkat itu untuk keperluan akademiknya tadi, baik pembelajaran maupun risetnya, gitu. Oke, baik Bu Ulfa. Ada nggak sih misalnya untuk mengetahui itu kan tadi Bu Ulfa menggambarkan betapa perpustakaan itu sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa dan dosen mungkin ya untuk memanfaatkan perpustakaan. Pernah nggak Bu Ulfa mungkin mengadakan suatu riset gitu betapa pentingnya peran perpustakaan bagi siswa akademika UIN Jakarta? Ya, pernah ya Mbak Loli, saya melakukan riset terkait dengan khususnya pemanfaatan database online yang dilanggan oleh UPT Perpustakaan. Apakah sumber daya tersebut itu memang dimaksimalkan atau dimanfaatkan tidak oleh sivitas, khususnya bagi mahasiswa magister dan doktoral di sekolah riset pasca sarjana. Jadi bagaimana penerimaan mereka dan pemanfaatan serta penggunaan dari database tersebut untuk mendukung karya tulis atau maksud saya riset mereka ya, dalam penyelesaian studi S2 dan S3-nya, dan hasilnya ya cukup signifikan bahwa database tersebut memang sangat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk mendukung riset mereka, dan banyak dari jurnal-jurnal tersebut yang relevan dengan studi mereka, tetapi beberapa saran seperti untuk jurnal-jurnal berbahasa Arab itu mungkin masih kurang dan sangat diperlukan ya sebagai tambahan referensi yang bisa dijadikan sumber atau kutipan di dalam tulisan mereka. Oke, baru. Ya luar biasa nih sahabat family, ternyata sebagai pustakawan akademik tidak hanya dia mengolah data yang ada untuk digunakan oleh siswa, tetapi juga mereka juga ternyata melakukan riset ya. Betul. Sehingga terlihat kebermanfaatan dari perpustakaan. Betul. Untuk pemustakaannya. Oke, sobat family, sebagaimana mungkin perlu tahu ya bahwa Bu Ulfa ini sedang S3 loh, dari doktor aja Bu Ulfa ya, di mana Bu Ulfa? Di SPS, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Jakarta. Oke, mungkin Bu Ulfa bisa memberikan semacam motivasi kenapa harus pustakaan tuh harus sekolah lagi gitu, apalagi sampai tingkat doktor gitu loh. Dan tantangannya apa gitu ya? Iya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa peran kita itu memang sekarang bergerak ya dari penjaga buku menjadi pengelola informasi dan menjadi pengelola ilmu pengetahuan. Kita turut serta bertanggung jawab di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi sekalipun kita tidak berperan langsung di dalam melahirkan satu ilmu pengetahuan baru, tetapi melalui peran kita yang mendampingi para researcher gitu ya, para dosen, bahkan para profesor ya, untuk bisa menghasilkan satu ilmu pengetahuan baru, dari mulai mengerti kebutuhan informasi mereka, kemudian membantu di dalam melakukan penelusuran informasi, kemudian mendampingi para sivitas untuk mengetahui sumber informasi yang kredibel ya, bagaimana melakukan evaluasi informasi dan memastikan bahwa informasi yang ditemukan itu adalah kredibel dan relevan dengan sumber yang diberikan sampai pada diseminasi informasi. Itu merupakan peran kompleks yang tentu bukan sekedar pengalaman ya, masa kerja
berapa tahun kita bekerja, tetapi tentu didukung oleh uh, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, wawasan yang terus berkembang. Artinya bahwa ya diperlukan terus menerus ya kita menggali ilmu pengetahuan baik formal maupun informal ya. Jadi seperti halnya saya ya, dikarenakan saya bekerja di Perpustakaan Riset Sekolah Pasca Sarjana di mana user saya adalah mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 dan user yang dilayani itu adalah sivitas akademika yang umumnya di SPS itu adalah profesor, maka saya harus menjaga keseimbangan ya, keseimbangan dalam hal ini ya ilmu pengetahuan saya juga harus saya kembangkan gitu, agar ketika memberikan pelayanan itu kita bisa mengerti, paham dan nyambung ya komunikasinya dengan user yang dimaksud, sehingga layanan yang kita berikan juga tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan dari user kita tersebut gitu. Okay. Jadi ya peran kita itu jangan jangan kita jalankan ketika hanya di akhir. Misalnya ketika mahasiswa mereka terdaftar sebagai mahasiswa ya, di situ mereka akan mengatakan, Bu, saya ingin melakukan penelitian A, maka peran itu sudah harus kita jalankan. Apa topik penelitiannya, apa kebutuhan informasinya, bagaimana menelusurnya, bagaimana, ya artinya sampai riset itu bisa selesai dilakukan, baiknya kita bisa mendampingi ya. Jadi bukan hanya di akhir ketika mereka datang, Bu, saya mau melakukan bebas pustaka. Jadi itu bukan peran yang harus kita lakukan gitu. Jadi peran-peran sebagai navigator informasi, bagaimana kita bisa memerankan diri sebagai pendidik literasi informasi, menjadi mitra riset bagi akademisi. Ini yang peran baru yang harus kita lakukan gitu, sebagai pustakawan yang memang profesional informasi. Demikian Mbak Loli. Oke, Bu Ulfa, kami juga di Fakultas Adab dan Humaniora ini ada jurusan ilmu perpustakaan. Mudah-mudahan nanti Bu Ulfa mungkin kami undang itu untuk sharing bareng dengan mahasiswa kami bagaimana ternyata peran pustakawan itu tidak hanya sekedar teknis ya, tetapi perlu juga peningkatan pengetahuan gitu ya. Mungkin Bu Ulfa mungkin bisa menceritakan awal langkah pertama menjadi pustakawan, karena kalau nggak salah berdasarkan data yang saya baca, Bu Ulfa itu merupakan pustakawan hebat gitu ya, pustakawan berprestasi nasional se-Indonesia kan ya. Di tahun berapa itu Bu Ulfa? Mungkin Bu Ulfa bisa menceritakan langkahnya, apalagi Bu Ulfa pernah juga ikut ke conference ke luar negeri gitu kan ya, sehingga memperoleh academic award atau semacamnya. Ya Mbak Loli, itu tahun 2013 ya. Sudah lama sekali. Jadi memang pernah mengikuti ajang lomba pustakawan berprestasi. Kesempatan itu terbuka luas bagi semua profesi pustakawan dari berbagai jenis perpustakaan tanpa dibatasi ya, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus lainnya. Dan saya waktu itu mencoba untuk ikut serta, berawal dari pemilihan pustakawan berprestasi di Provinsi Banten dan mendapat kesempatan menjadi kandidat untuk ikut di tingkat nasional ya, dan di tingkat nasional ya bersama-sama dengan teman-teman lain itu ikut serta ya di dalam lomba tersebut. Dan ya alhamdulillah saya juga tidak menyangka ya bisa terpilih sebagai pustakawan berprestasi pertama ya di tingkat nasional pada saat itu. Ya tentu ini bukan sekedar prestasi ya, tetapi justru memberikan tanggung jawab moral yang tidak ringan ya untuk
bisa berperan lebih dari prestasi yang sudah diperoleh itu. Kemudian di 2005 pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti short course di McGill University. Itu tentang teacher librarianship gitu, bersama-sama dengan Ibu Wadek 1 ya, Bu Ida Farida. Waktu itu kami di sana sekitar 1 bulan ya untuk belajar tentang peran pustakawan juga ya di sana gitu. Kemudian 2015 ya itu mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang manajemen librarianship, semacam short course juga di Queensland University, dan keduanya tadi itu merupakan scholarship yang didanai oleh MORA ya, Kementerian Agama, bersama dengan SIDA Project ya waktu itu. Ya artinya bahwa pengalaman belajar ini itu ya ternyata tidak cukup juga ya, sehingga saya terus masih harus banyak belajar gitu. Makanya tadi ditanya Bu Roli kenapa mau S3 lagi dan seterusnya, karena masih merasa kurang dalam banyak hal. Oleh karena itu ya teman-teman Fah Family ya, kesempatan-kesempatan ini harus diraih ya, apalagi sekarang dengan keterbukaan informasi, dengan kemudahan akses, itu akan memberikan peluang ya, opportunities yang lebih bagi adik-adik untuk bisa meraih prestasi-prestasi di bidang akademik ini, dan mungkin ya melanjutkan studi untuk bisa meraih mimpinya ke depan gitu. Oke. Mungkin tantangan terbesar untuk memperoleh itu kira-kira apa tuh Bu? Tantangannya manajemen waktu, karena kita belajar sambil bekerja, dan ya bagi yang sudah berkeluarga ya tentu ini juga menjadi tantangan ya. Semuanya terkait dengan pengelolaan waktu, bagaimana kita bisa membagi waktu kita dengan tetap belajar, mencari ilmu, kemudian bekerja, dan ya kegiatan lain yang kita lakukan itu harus bisa kita kelolai dengan baik ya. Yang kedua, dalam konteks pelaksanaan tugas ya, terkadang tantangan yang kita hadapi ini adalah keterbatasan infrastruktur ya, yang misalnya kita memahami bahwa sumber daya koleksi A ini sangat baik untuk bisa dibagikan kepada sivitas kita, apalagi dalam untuk keperluan riset, tapi ya infrastruktur ini belum terpenuhi gitu. Nah ini juga menjadi tantangan ya dan kendala. Kemudian ya termasuk dalam hal budget ya, bagaimana kita sebagai pustakawan itu bisa bekerja tidak selalu harus bersandar pada adanya dukungan anggaran. Jadi bagaimana kita tidak apatis, tetap mempunyai semangat bekerja, tetap berkarya, dan mampu menciptakan inovasi-inovasi layanan, sekalipun kita tadi non anggaran ya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ya tentu inovasi kita yang diperlukan, daya juang ya dalam diri kita sebagai bentuk ya tanggung jawab
profesi sebagai pustakawan itu yang mungkin akan menguatkan gitu, Mbak. Bu Ulfa, ini ada satu lagi nih, dan itu juga sebenarnya bukan hanya tantangan bagi pustakawan, ya tantangan bagi kami juga para dosen gitu ya. Apalagi perkembangan ini nih loh, dengan maraknya perkembangan AI gitu. Nah kira-kira agar apa tuh namanya, agar AI ini tidak menjadi nomor one jadi sumber informasi, bagaimana trik dari pustaka untuk menghadapi mahasiswa berkaitan tentang AI? Ya, kita tidak bisa mencegah ya, Bu Loli, karena ini adalah tanda kemajuan teknologi. Dan mungkin di masa yang akan datang ada kemajuan teknologi yang lebih terbarukan lagi dari AI ini. Jadi hadirnya AI bukan berarti membuat pustakawan tidak relevan atau pustakawan tidak diperlukan. Tentu kita pahami bersama bahwa AI ini memberikan sumber yang sangat kaya ya, dan sangat mudah dan sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi information in the hand gitu, informasi itu ada di tangan user Library kita on gitu the hand ya. Jadi dengan mudahnya mahasiswa itu bisa mendapatkan informasi dengan sangat cepat seketika di melalui Google ya, jaringan internet, di medsos ya, termasuk melalui AI ini gitu. Tetapi justru dengan hadirnya AI ini pustakawan itu semakin berperan menurut saya. Kemudahan mereka mengakses informasi ini menjadikan informasi itu menjadi banjir informasi ya. Jadi mereka itu jadi kelebihan informasi. Jadi banyaknya informasi yang mereka terima ini justru membuat mereka menjadi kewalahan akan informasi tersebut. Jadi apa yang diperankan oleh pustakawan dalam hal ini adalah pustakawan bisa mengedukasi ya, mengajarkan kepada mahasiswa kita itu untuk menemukan informasi yang betul-betul relevan, mengevaluasi informasi, memastikan kredibilitas informasi tersebut, bahwa informasi yang dicari itu adalah kredibel. Jurnal ini adalah yang relevan dengan tesis atau disertasi Anda. Kemudian dalam hal melakukan pemetaan, riset dalam kerangka mencari gap riset, kesenjangan riset, kita juga bisa menggunakan database atau tools yang ditenagai oleh AI ini ya, untuk membantu user kita di dalam menemukan tadi gap riset atau melakukan pemetaan riset. Jadi AI ini jangan dipandang hanya dari sisi negatif ya, mereka menggunakan AI untuk mengenerate ya kalimat-kalimat di dalam karya tulis mereka, tetapi banyak hal-hal positif juga dari AI ini yang kita bisa ajarkan kepada user kita. Selain dari tadi ya, melakukan filtering dari informasi-informasi yang sudah ditelusur, mengedukasi tadi, mengajarkan bagaimana mereka memilih informasi itu, kemudian menyaring informasi itu, kemudian mengevaluasi mana yang relevan, mana yang kredibel, juga menggunakan tools AI ini untuk keperluan riset, dari mulai mapping, riset, menentukan gap, penelitian, sampai menggunakan perangkat-perangkat lain yang bisa mendukung literatur, pengayaan literatur, penguatan literatur untuk risetnya mereka, gitu Bu Loli. Oke, berarti AI juga hanya sebagai alat bantu. Betul. Sementara sumber informasi tetap ada di perpustakaan. Benar sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Ulfa mungkin bisa memberikan semacam statement tentang bagaimana sih idealnya sebagai pustakawan
dan bagaimana sih idealnya layanan yang diberikan oleh perpustakaan perguruan tinggi untuk pemustakaannya. Ya, hospitality, ramah, helpful, siap membantu, karena user kita ini kadang memang tidak mengenal waktu ya, artinya bantuan yang kita berikan itu tidak harus terpaku pada jam bekerja kita, artinya bisa saja mereka memerlukan bantuan kita itu di luar dari jam kerja. Kemudian daya juang, ya, semangat, percaya diri, dan memiliki kemauan yang tinggi untuk maju, dan ya berpikir positif, teamwork. Saya kira itu yang menjadi modal ya bagi kita untuk bisa bekerja dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi ketika kita bekerja sebagai pustakawan ini khususnya, gitu Mbak Roli. Oke sahabat Family, mungkin itu bincang kita kali ini dengan pustakawan Ibu Ulfa Handayani. Terima kasih Bu Ulfa telah berbagi sharing kepada kami, dan semoga pemirsa di seluruh Indonesia maupun dunia nih ya akan melihat betapa pentingnya peran dari seorang pustakawan akademik dan betapa seorang pustakawan akademik pun perlu mengembangkan dirinya, tidak hanya cukup untuk S2 ya Bu Ulfa ya, betul, S2 tetapi juga perlu lanjut ke S3 karena untuk menghadapi berbagai tantangan sivitas akademik ya. Karena beragamnya dimulai dari mahasiswa, dosen, bahkan profesor. Mungkin itu, terima kasih Bu Ulfa, terima kasih banyak. Semoga kita akan diskusi kembali berkaitan tentang kelanjutan bagaimana idealnya sebuah perpustakaan yang dibutuhkan dan idealnya sebuah seorang pustakawan yang dibutuhkan oleh pemustaka. Mungkin itu, terima kasih banyak para pemirsa Family. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.